Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita bertemu lagi pada kajian kita di episode yang keempat. Di mana pada episode sebelumnya kita telah mempelajari tentang apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Kali ini kita masih seputar mengenal Islam. Temanya adalah Islam adalah agama semua nabi. Waktu di SD, mungkin kita dikenalkan dalam pelajaran agama Nabi Isa adalah Kristen atau Nasrani. Agama Nabi Musa adalah Yahudi. Mungkin seperti itu yang pernah kita pelajari. Atau bahkan mungkin sampai saat ini pelajaran agama di SD masih dikenalkan seperti itu. Ya. Agama Nabi Isa, Kristen atau Nasrani. Agama Nabi Musa, Yahudi. Itu adalah informasi yang keliru dan sesat. Yang benar adalah semua agama Nabi adalah Islam. Semua Nabi dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beragama Islam. Begitu juga kesalahan yang udah umum, ya sering disebutkan sebelum Islam datang. Sebelum Islam datang. Kalau yang dimaksud sebelum Islam datang ke suatu tempat, misalkan sebelum Islam datang ke Indonesia, itu mungkin. Tapi kalau yang kita maksud sebelum Islam datang adalah sebelum diangkatnya Nabi kita sebagai Rasul, yaitu ketika beliau berusia 40 tahun. Kalau yang kita maksud sebelum Islam adalah saat itu, maka itu pun keliru. Karena Islam sudah datang sejak Nabi Adam. Sebagian dari ajaran Islam yang kita dapati dari Nabi kita Muhammad SAW sudah diajarkan bahkan sejak Nabi Adam AS. Di antara yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang sudah diajarkan sejak Nabi Adam adalah ucapan salam. Yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di dalam hadis sahih disebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruhnya kepada Nabi Adam, lalu Nabi Adam hidup, bangun, ya, sebelumnya kemudian dia begitu ruhnya masuk ke dalam jasadnya, beliau bersin, kemudian bangun dan Allah berkata kepadanya, "Bangunlah dan datangilah para malaikat dan ucapkanlah salam." Dan ucapan salam yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ucapan salam ini sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Itu salah satunya. Ya. Jadi ajaran Islam atau agama Islam sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Memang syariatnya itu ada beberapa hal yang beda. Beberapa, bukan semuanya beda. Yang pertama, kalau syariatnya sholat. Semua nabi diperintahkan sholat. Ya, termasuk ahlul kitab. Nabi-nabi sebelumnya diperintahkan sholat. Dalam Al-Quran disebutkan. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus sholata. Kan wa ma umiru wa yuqimus sholata. Siapa mereka yang diperintahkan? Ahlul kitab. Kan ayat ini bicara tentang ahlul kitab. Ya, surat Al-Bayyinah. Ya, innaka ahlu kitab gitu. Ya. Nah, di sini mereka diperintahkan sholat, juga diperintahkan zakat. Gitu. Artinya perintah sholat dan perintah zakat juga sudah ada untuk umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Begitu juga puasa, kalau ayat ini mungkin sangat masyhur. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Nah, ini. Sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian.
Artinya sholat juga diperintahkan untuk umat terdahulu, zakat, puasa. Namun caranya ini mungkin ada yang berbeda. Berdasarkan firman Allah Ta'ala berbunyi, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap umat Allah jadikan syir'ah. Syir'ah di sini kalau kita lihat bentuk katanya, wazannya fi'latun. Wazan fi'la itu menunjukkan cara. Ya, seperti kalimat dzibha. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, wa idza dza'batum fa ahsinu dzibha. Ahsinu dzibha. Ya, perbaikilah cara menyembelih. Berarti wazan fi'la menunjukkan cara, berarti syir'atun cara menjalankan syariat. Itu aja yang beda. Ya, selebihnya sama, mereka juga diwajibkan sholat, mereka juga diwajibkan zakat, mereka juga diwajibkan puasa, begitu juga dengan ibadah haji, yaitu mendatangi ya rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena Ka'bah sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Ya, bahkan sebelum Nabi Adam ada, Ka'bah sudah ada, sebagaimana ayat yang berbunyi, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sungguhnya bangunan rumah yang pertama ada di muka bumi adalah yang ada di kota Mekah, yaitu Ka'bah. Ya. Jadi yang Allah Ta'ala wahyukan kepada umat terdahulu melalui para nabinya sama dengan yang Allah wahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya agama nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad adalah agama Islam. Di antaranya Al-Baqarah ayat 132. Allah Ta'ala berfirman, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wassa biha Ibrahimu, dan Allah Ta'ala dan Nabi Ibrahim berwasiat kepada banihi dan kepada anak-anaknya, keturunannya, wa Yaqub, ya, dan Nabi Yakub juga begitu berwasiat kepada keturunannya. Apa wasiatnya? Ya baniya, wahai anak-anakku, keturunanku, innallaha astafa, sungguhnya Allah telah memilih lakum untuk kalian ad-dina, agama. Allah telah memilihkan agama. Ya, wasiat Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub kepada anak keturunannya, Allah telah memilihkan agama buat kalian. Fala tamutunna, dan janganlah kalian sekali-kali mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan muslim. Muslim berarti beragama Islam. Ya, kalau ayat yang sering kita dengar, ya walazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, mati dalam keadaan muslim. Berarti mereka juga muslim, agama mereka Islam. Ya. Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, maka kana Ibrahimu yahudiyya wala nasraniyya walakin kana hanifan muslima. Maka Ibrahim Yahudian, Nabi Ibrahim bukan Yahudi, wala Nasranian, bukan juga Nasrani, walakin hanifan, tapi hanif, ikut perintah Allah Ta'ala, musliman, muslim, wa makana minal musyrikin, dan juga bukan musyrik. Jadi Nabi Ibrahim muslim, semua Nabi muslim. Jadi kita enggak boleh mengatakan Nabi Isa Masihi, Nabi Isa Nasrani, enggak. Nah, Nabi Musa Yahudi, bukan. Bukan. Semua Nabi Muslim. Muslim. Dalam ayat lain An-Nisa 163 Allah Ta'ala berfirman, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di. Auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa Isa wa Ayyuba wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa ataina Dawud zabura. Inna auhayna ilaika, sungguhnya kami wahyukan kepadamu. Kepada siapa? Itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama, sebagaimana, berarti sama. Auhayna ila Nuhin, yang kami wahyukan kepada Nabi Nuh. Berarti yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sama dengan yang Allah wahyukan kepada Nabi Nuh. Wan nabiyina min ba'di, dan nabi-nabi sudahnya sama. Ya. Begitu juga wa auhayna ila Ibrahim, dan kami wahyukan kepada Nabi Ibrahim, wa Ismail, Nabi Ismail, wa Ishaq, Nabi Ishaq, wa Yaqub, dan Yakub, wa asbat, ya, dan keturunan Nabi Yakub, wa Isa, dan Nabi Isa, wa Ayub, Nabi Ayub, wa Yunus, Nabi Yunus, wa Harun, wa Sulaiman, wa ataina Daud zabur, dan Nabi Daud. Ya.
Jadi yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sama dengan yang Allah wahyukan kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Jadi kalau agama yang kita kenal yang dibawa dan disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah agama Islam, begitu juga dengan agama yang dibawa disampaikan oleh semua nabi adalah agama Islam. Ya, sama. Dalam surat Asy-Syura Allah Ta'ala berfirman ayat 13. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Syara'a lakum, Allah Ta'ala mensyariatkan untuk kalian minad dini, dari agama, ma wassa bihi Nuhan, yaitu apa yang Allah wasiatkan kepada Nabi Nuh. Jadi Allah syariatkan kepada Nabi Muhammad seperti yang Allah syariatkan kepada Nabi Nuh. Walladzi auhayna ilaika, ya, dan yang kami wahyukan kepadamu, wa ma wassayna bihi Ibrahim, dan yang kami wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, wa Musa dan Nabi Isa, dan Nabi Musa, wa Isa dan Nabi Isa. Apa isinya? Apa syariatnya? An aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Tegakkanlah agama dan jangan kalian terpecah belah. Tegakkan agama dan jangan terpecah belah. Jadi sama yang Allah wahyukan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh alaihi wassalam, ya, sama dengan yang Allah wahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama itu apa? Agama Islam. Sesuai dengan definisi Islam yang kita bahas ya pada episode pertama, ya, yang mengajarkan ketundukan kepada Allah Ta'ala, atau dengan bahasa lain tauhid. Ya, tauhid. Semua nabi mengajak kepada tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nabi Adam alaihissalam karena beliau manusia pertama, berarti sebelumnya tidak ada kemusyrikan. Baru kemudian keturunannya mulai melenceng kepada kemusyrikan. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala sabdakan dalam hadis qudsi, ya, inni khalaqtun nasa hunafa. Kami ciptakan manusia itu hunafa, lurus. Fajtalahumut syaitan. Baru setan menggeser mereka. Jadi semua manusia Allah ciptakan dalam keadaan lurus, dalam keadaan muslim, dalam keadaan fitrah Islamnya. Tapi baru kemudian setan menggesernya dari keislaman. Nah, ketika Nabi Adam tentu belum ada kemusyrikan. Baru kemudian Nabi Adam meninggal, keturunannya baru mulai pada melenceng. Baru utus lagi Nabi untuk meluruskannya lagi kepada ketauhidan. Kemudian nabinya pergi, mereka melenceng lagi. Nabi utus lagi, Nabi berikutnya, begitu seterusnya. Ya, semua nabi mengajak kepada tauhid, mengesahkan Allah Ta'ala dan memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan diri an aslimu. Serahkan diri kalian kepada Allah Ta'ala. Semua nabi sama ajakannya untuk berislam. Ya, untuk berislam semua, ya, nabi ajaran sama, yaitu apa? Untuk berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak benar, nanti tolong diluruskan nih. Ya, kalau di sekolahnya, ya, di buku-buku anaknya diajarkan, ya, agama Nabi Musa Yahudi, agama Nabi Isa Nasrani atau Kristen, itu salah. Luruskan. Ya, yang benar adalah agama semua nabi adalah agama Islam. Bukan agama yang lainnya. Islam semuanya yang diajarkan sama. Islam sesuai dengan makna, artinya mengajarkan ketundukan, kepasrahan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan kepada yang lainnya. Islam juga bermakna bersaksi, bersahadat bahwasanya Allah lah Tuhan yang berhak disembah. Ya, dan nabi-nabi, ya, yang Allah utus itulah utusannya. Ya. Jadi kalau kita umat Nabi Muhammad, kita bersaksinya Nabi Muhammad utusan Allah. Ketika zaman Nabi Isa, umatnya bersaksi Nabi Isa utusan Allah. Ketika zaman Nabi Musa, umatnya bersaksi Nabi Musa sebagai utusan Allah. Dan begitu seterusnya. Ya, jadi setiap zamannya umatnya bersaksi Rasul yang diutus, Nabi yang diutus itulah utusan Allah Ta'ala. Sama berarti syahadat juga. Diperintahkan sholat juga, diperintahkan zakat juga, diperintahkan puasa juga, sama. Ya. Diperintahkan untuk beribadah, mendatangi Baitullah atau yang disebut dengan haji, sama. Mungkin yang beda hanya caranya. Mungkin cara sholatnya beda, atau waktu sholatnya mungkin beda. Ya. Di antara lagi yang menguatkan adalah ketika Nabi kita berisra dan bermi'raj, lebih tepatnya bermi'raj, ya, ketika Nabi naik ke langit. Ya. Maaf, berisra, ya, ketika Nabi sampai di Baitul Maqdis, bukan bermi'raj, ya, berisra, ya, dari Mekah, ya,
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sampai di Masjidil Aqsa Nabi memimpin para nabi sholat. Nabi menjadi imam. Imam apa? Imam sholat. Itu artinya para nabi yang lain semua juga sudah diasyariatkan sholat. Mungkin ada pertanyaan, ya Ustaz, bukankah Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah sholat setelah turun atau balik dari Isra Mi'raj? Lalu sholat apa kan begitu? Ya memang tidak diceritakan oleh Nabi kita sholatnya sholat apa, bagaimana sholatnya gitu ya. Nggak diceritakan. Karena memang syariat sholat yang 5 waktu itu ya diperintahkan Allah Ta'ala ketika Mi'raj. Ya, ketika Isra Mi'raj. Berarti ketika ketemu para Nabi memang belum ada syariat sholat 5 waktu, benar. Tapi yang pasti sholat sesuai dengan hadis sahih yang menceritakan. Seperti apa sholatnya? Ya karena tidak diceritakan kita nggak tahu persis seperti apa. Tapi yang pasti dari sini kita bisa mengetahui para nabi-nabi yang sebelumnya pun juga sholat. Dan sholat itu rukun kedua setelah syahadat. Ya, berarti ini menunjukkan semua nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semua agamanya Islam. Bukan Yahudi, bukan Nasrani. Lalu dari mana istilah Yahudi dan Nasrani? Kenapa disematkan kepada pengikut Nabi Musa dengan sebutan Yahudi? Kenapa pengikut Nabi Isa disebut dengan sebutan Nasrani? Mereka disebut Yahudi karena mereka sudah melenceng dari ajaran Nabi Musa alaihissalam. Kalau mereka tidak melenceng, tetap mereka Muslim. Yang tidak melenceng disebut Muslim. Tetap disebut Muslim. Yang melenceng itulah yang bukan Muslim, tapi yang masih lurus, ya. Yang masih lurus maka disebut Muslim. Yang sudah melenceng itulah yang bukan Muslim, gitu. Ya. Jadi pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Isa yang masih lurus, ya, yang dengan ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Isa, ajaran Nabi Ibrahim, itu disebut dengan Muslim juga, sama. Ya. Nah, karena mereka melenceng, gak lagi mengamalkan ajaran Nabi Musa atau sudah merubah ajaran Nabi Musa, mereka melenceng sudah merubah ajaran Nabi Isa, maka mereka gak disebut lagi Muslim, mereka disebut Nasara. Ya, maka disebutkan kan innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara. Ya, innal ladzina amanu. Sungguhnya orang-orang yang mukmin. Ya. Waladina hadu dan orang-orang Yahudi, wan nasara dan orang Nasrani. Berarti kan beda. Mukmin yang dimaksud siapa? Yang beriman kepada Nabi Muhammad. Yahudi berarti yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Karena kalau beriman berarti mukmin juga dong. Nasara ya, yang beriman kepada Nabi Isa tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Maka mereka disebut Yahudi, mereka disebut Nasara. Adapun pengikut Nabi Muhammad SAW disebut dengan mukmin. Ya, disebut dengan mukmin. Maka dari itulah kita bisa memahami istilah sebutan Yahudi, istilah sebutan Nasrani itu karena mereka sudah meninggalkan ajaran Nabi Musa dan meninggalkan ajaran Nabi Isa atau mereka merubahnya, maka mereka nggak disebut lagi Muslim atau mukmin. Seandainya mereka masih ya berpegang teguh kepada ajaran Nabi Isa, berpegang teguh kepada ajaran Nabi Musa, berpegang teguh kepada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, alaihimussalam, maka mereka tetap disebut Muslim, gitu. Ya. Dan sebutannya pun dinisbatkan kepada kaum Yahudi, bangsa Yahudi, bangsa Nasrani. Jadi hakikatnya nama agama Yahudi, nama agama Nasrani itu nama yang dinisbatkan kepada bangsa, bukan dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Karena Islam itu nisbatnya kepada Allah Ta'ala. Ya. Karena agama yang diterima hanya agama Islam oleh Allah Ta'ala. Selain agama Islam gak diterima. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah terima, yang di sisi Allah Ta'ala, yang Allah akui hanyalah Islam. Wa maktalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ala ilmu. Adapun ahlu kitab mereka berselisih tidak lain karena setelah datang kepada mereka ilmu. Maksudnya apa? Datang wahyu dari Allah Ta'ala, diutusnya Nabi Muhammad, baru mereka berselisih. Pecah, enggak lagi mereka satu agama. Bagyam bainahum, karena ada permusuhan di antara mereka. Ya. Jadi agama yang Allah terima hanya agama Islam. Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu
wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya. Dan orang yang yabtaghi, meminta, mencari ghairal Islam, selain Islam, dinan sebagai agama. Jadi kalau orang yang mencari agama selain agama Islam, fala yuqbala minhu, enggak diterima. Enggak diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Dan enggak mungkin kita mengatakan Nabi Musa agamanya Yahudi, tidak akan rugi dong. Gak mungkin kita mengatakan Nabi Isa agamanya Nasrani, karena dia akan rugi. Kenapa? Karena yang diterima oleh Allah hanyalah agama Islam. Di zaman Nabi kita Muhammad SAW, yaitu tepatnya sebelum beliau menjadi Nabi, sebelum zaman kenabian. Ya. Di Mekah ada seorang yang bernama Zaid bin Amr bin Naufal. Disebutkan ya dalam sebuah hadis sahih, Aisyah berkata, Zaid bin Naufal berdiri bersandarkan ke Ka'bah seraya mengatakan, wahai Quraisy, tidak ada di antara kalian yang beragama Hanif selain saya. Jadi Zaid bin Amr bin Naufal itu dia tidak setuju dan tidak mau mengikuti Quraisy yang menyembah berhala, karena itu sesat dan kemusyrikan. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan, ketika Zaid bin Amr bin Naufal disuguhkan makanan sembelihan, dia nolak, nggak mau makan. Dia mengatakan apa? Saya tidak mau makan sembelihan yang kalian sembelih atas nama berhala. Lalu beliau menjelaskan alasannya. Kambing ini yang menciptakan Allah. Air yang diminum adalah air yang diturunkan oleh Allah Ta'ala dari langit. Rumput yang dimakan ditumbuhkan oleh Allah Ta'ala. Bagaimana mungkin kalian menyembelihnya atas nama selain Allah? Jadi ini salah satu contoh seorang yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang musyrik, tapi hatinya masih lurus, masih sesuai dengan fitrahnya. Lalu disebutkan dalam riwayat lain, Zaid bin Amr bin Naufal ini pergi ke Syam. Didatangi ulama Yahudi. Ditanya tentang agama Yahudi, lalu mengatakan, ajak aku ikut agama kamu. Ulama Yahudi mengatakan, kalau kamu ikut kami, maka kamu akan mendapatkan azab. Jangan ikut agama kami. Lalu kata Zaid, tunjukkan kepadaku agama apa yang aku ikuti. Karena dia ulama Yahudi kan, berarti orang yang ngerti agama. Apa kata ulamanya tadi? Ikutilah agama Hanif. Ditanya, apa itu agama Hanif? Agamanya Nabi Ibrahim. Kemudian dia pergi lagi mendatangi ulama Nasrani, bertanya hal yang sama dan mengatakan, aku ingin ikut agama kamu. Tapi ulama Nasrani tadi mengatakan, jangan ikut agamaku. Karena kalau kamu ikut, kamu pasti akan kena azab. Lalu dia bertanya, lalu agama apa? Tunjukkan aku agama apa yang mesti aku ikuti. Dia jawab apa? Pendeta tadi menjawab, ikutilah agama Hanif. Dia kembali bertanya, apa itu agama Hanif? Agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dari situlah kemudian Zaid bin Amr bin Naufal, ya, dia mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Yaitu apa? Tidak mensekutukan Allah Ta'ala. Tidak menyembah berhala. Itu poinnya. Karena bagaimana ibadahnya bentuknya, mungkin syariatnya nggak sampai kepada mereka. Ya, mungkin nggak sampai. Karena nggak ada menyampaikan bagaimana ibadah sholatnya Nabi Ibrahim, gimana mungkin. Tapi yang pasti adalah Hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Itu poinnya. Hanif lurus. Lurus itu maksudnya apa? Hanya meyakini Allah lah Tuhan yang berhak disembah, bukan yang lainnya. Itu mana Hanif. Dan tidak melakukan kemusyrikan. Nah, ini salah satu contoh seorang tokoh, ya, peristiwa tadi yang dikenal dengan nama Zaid bin Amr bin Naufal yang hidup di zaman sebelum kenabian. Berarti belum ada risalah nubuwah, belum ada wahyu, belum ada nabi berdakwah untuk Islam. Tapi yang pasti dia lurus. Nah, ini salah satu contoh orang yang lurus, ya. Berarti semua nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, ya, itu semua adalah agamanya Islam. Tidak ada selain agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Ya,
agama yang di sisi Allah hanya agama Islam. Dalam ayat lain, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari, meminta agama selain Islam, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tambah mengerti, kita tambah memahami bahwasanya agama yang benar hanya agama Islam, dan agama semua nabi adalah agama Islam, dan kita luruskan kepada semua orang, termasuk kepada anak-anak kita di kelas, di sekolah. Tidak benar kalau agamanya Nabi Musa adalah Yahudi, tidak benar kalau Nabi Isa agamanya Nasrani. Yang benar semua nabi adalah agamanya Islam, ya. Mudah-mudahan kita bertambah yakin akan kebenaran ajaran yang kita anut. Demikian, insya Allah kita ketemu lagi pada episode-episode berikutnya, ya, untuk menambah wawasan kita tentang keislaman, ya, sehingga keislaman kita bisa lebih baik dengan bertambah ilmu kita. Demikian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. In uridu illal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Adanallahu alaikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.